you with it, honey, honey, I'm really tryna feel it, Shane. Perkenalkan, nama saya adalah Putri Milenia dengan NIM 17040307. Nah, di sini saya akan membahas tentang praktek manajemen risiko dan konsep manajemen risiko. Nah, yang pertama adalah praktek manajemen risiko, di mana Project Management Institute telah menetapkan serangkaian proses dan praktik 6 langkah. Nah, langkah yang pertama adalah merencanakan manajemen risiko, yaitu menjelaskan bagaimana aktivitas manajemen risiko diatur dan dilaksanakan. Nah, dalam perencanaan tersebut meliputi metodologi, yaitu mendefinisikan pendekatan, alat, dan sumber data yang digunakan. Nah, yang kedua adalah peran dan tanggung jawab tim manajemen risiko. Yang ketiga adalah perencanaan biaya. Yang keempat adalah perencanaan waktu. Yang kelima adalah probabilitas risiko dan dampaknya. Yang keenam adalah format laporan, yaitu hasil proses manajemen risiko akan didokumentasikan, dianalisa, dan dikomunikasikan. Serta yang ketujuh adalah tracking, yaitu proses manajemen risiko diaudit dan akan disimpan untuk kepentingan proyek. Nah, yang langkah yang kedua adalah identifikasi risiko. Nah, kita menggambarkan peristiwa yang berpotensi berdampak negatif atau berdampak positif pada proyek. Nah, dengan deskripsi yang mencakup peristiwa yang mungkin terjadi dan dampak spesifiknya. Nah, langkah yang ketiga adalah kualifikasi risiko. Kita mengevaluasi risiko sesuai dengan protokol penilaian non-numerik atau secara literatur. Nah, langkah yang keempat adalah menghitung risiko. Kita mengevaluasi risiko atau proyek yang paling signifikan secara keseluruhan sesuai dengan probabilitasnya dan dampak numeriknya. Nah, langkah yang kelima adalah merencanakan respon risiko. Kita menentukan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan strategi untuk menghadapi atau mencegah risiko. Nah, langkah yang terakhir atau langkah yang keenam adalah memantau dan mengendalikan risiko. Kita menerapkan manajemen risiko dan rencana respon ke dalam tindakan. Nah, di sini saya akan membahas tentang konsep manajemen risiko. Nah, di mana setiap risiko itu memiliki 3 variabel mendasar. Yang pertama adalah peristiwa, yang kedua adalah probabilitas, yang ketiga adalah tingkat keparahan atau dampaknya. Nah, tingkat risiko jika variabel tersebut diklasifikasikan, yaitu yang pertama probabilitas rendah dan dampaknya rendah itu sama dengan risiko rendah. Yang kedua adalah probabilitas tinggi dan dampak tinggi sama dengan risiko tinggi. Yang ketiga adalah probabilitas tinggi dan dampak rendah itu sama dengan risiko rendah. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fikri Lugis, NIM 1704030353. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Risk Breakdown Structure atau RBS. Risk Breakdown Structure adalah pengelompokan risiko dalam suatu komposisi hierarkis. Risiko organisasi yang logis, sistematis, dan terstruktur secara alami sesuai dengan struktur organisasi atau proyek. Sasaran penerapan RBS ini adalah kejelasan pemangku risiko atau peningkatan pemahaman risiko organisasi atau proyek dalam konteks kerangka kerja yang logis serta sistematis. RBS terdiri dari 2 tahapan, yaitu tahapan pengembangan RBS dan tahapan penerapannya. Tahapan pengembangan RBS meliputi penyusunan hierarkis yang didasarkan pada struktur organisasi atau struktur proyek yang lalu atau berdasarkan pengalaman yang lalu. Bila terjadi perubahan struktur organisasi, struktur pekerjaan proyek atau work breakdown structure, maka RBS perlu disusun ulang untuk disesuaikan dengan struktur yang baru. Hasil pengembangan RBS pada tahap pertama akan berfungsi sebagai sumber informasi pada tahap berikutnya untuk proses identifikasi risiko, analisis risiko, dan pelaporan risiko. Secara keseluruhan, RBS ini mirip dengan aplikasi dari pengembangan risk taxonomy, hanya lebih mengacu pada struktur organisasi yang ada atau WBS yang telah dikembangkan. Tahapan pelaksanaan RBS. Bila RBS akan diterapkan pada proyek, maka proses pengembangan RBS menggunakan dasar WBS atau Work Breakdown Structure. WBS adalah suatu struktur pembagian proyek secara hierarkis yang khusus dikembangkan
untuk keperluan proyek tersebut. Pada penerapan organisasi, selain proses bisnis juga didasarkan pada struktur organisasi yang ada. Sebagai input yang untuk proses penyusunan RBS ada risiko-risiko yang pernah dialami dan hampir selalu berulang. Begitu pula dengan sumber-sumber risiko bagi organisasi dan seringkali mempunyai tampilan seperti bagan organisasi. Selanjutnya adalah risk factors atau aspek risiko. Risk factors atau aspek risiko ada 5, yaitu teknis, yang kedua programatis, dan ketiga dukungan, keempat biaya, kelima jadwal. Kategori risiko yang lain. Berdasarkan cara lain untuk menganalisis risiko berdasarkan sumber dan kategori. Yang pertama adalah keadaan eksternal yang tidak terprediksi, kedua keadaan eksternal yang terprediksi, ketiga internal atau non teknis, keempat secara teknis, kelima hukum, keenam teknikal, kualitas dan kinerja, ketujuh manajemen proyek, kedelapan organisasi, sembilan eksternal. Selanjutnya adalah risiko pengembangan taksonomi. Keuntungan dari penguraian risiko ke dalam hierarki untuk mendukung lingkungan yang diberikan adalah untuk membantu menetapkan sifat risiko yang umum bagi proyek. Dalam diskusi selanjutnya, dijelaskan mengapa berbagai kategori dan aspek risiko yang beragam dan mungkin tampak sewenang-wenang sangat penting bagi organisasi manajemen risiko yang efektif. Untuk saat ini, kategori-kategori ini menyediakan konteks yang sehat di mana manajemen risiko dapat diringkai. Dengan menerapkan kategori ini, manajer dapat memastikan tingkat konsistensi untuk mengidentifikasi dan meninjau luasnya risiko yang dihadapi organisasi mereka. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Zalani Adahawi, NIM 17040316. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen klasifikasi risiko. Klasifikasi risiko terbagi atas 4, yaitu risiko operasional, risiko bahaya, risiko finansial, dan risiko strategi. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu tentang klasifikasi risiko tersebut. Yang pertama, risiko operasional. Risiko operasional yaitu jenis risiko yang muncul akibat tidak berfungsinya bagian internal perusahaan dan beberapa penyebab lainnya seperti human error dan sistem yang gagal. Sebagai contoh, perusahaan selalu berusaha memperbaiki sistem prosedur atau proses bisnis melalui manajemen kualitas. Perusahaan memberikan training kepada karyawannya agar mereka semakin terlatih dan semakin sedikit membuat kesalahan. Dan yang kedua, ada risiko bahaya, yaitu sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi berbagai akibat yang timbul akibat suatu peristiwa. Kerugian yang dialami oleh sebuah perusahaan merupakan contoh penyimpangan yang tentunya tidak diinginkan oleh semua perusahaan. Adapun beberapa faktor yang diklaim sebagai sumber alias kerugian yang dialami oleh suatu perusahaan antara lain risiko sosial, risiko ekonomi, dan risiko fisik. Dan yang ketiga, ada risiko finansial, yaitu suatu risiko yang umumnya dialami oleh investor. Risiko ini muncul sebagai akibat saham dan obligasi emiten yang tidak mampu membayar dividen atau bunga, atau pokok pinjaman beserta bunganya. Salah satu risiko finansial adalah utang. Memiliki banyak utang produktif atau non-produktif dapat memiliki risiko bagi bisnis Anda, terutama jika bisnis Anda tidak mampu menghasilkan keuntungan. Bahkan perusahaan besar pun bisa mengalami hal tersebut. Dan yang terakhir ada risiko strategi, yaitu risiko yang biasa muncul akibat terjadinya suatu rangkaian peristiwa atau kondisi yang tak terduga, di mana kejadian atau peristiwa tersebut dapat menurunkan kemampuan seorang manajer untuk mengaplikasikan ide atau strategi. Salah satu contohnya dapat kita lihat pada kasus produsen smartphone Nokia yang salah mengambil strategi bisnis. Oke, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Perkenalkan, nama saya Inzo Wijaya, NIM 170403102. Saya dari kelompok 12 yang akan menjelaskan tentang buku Risk Management and Guidance Chapter 1 and 2. Saya akan membahas mulai dari slide ke-9 sampai ke slide ke-11. Baiklah, saya akan membahasnya dari pertama slide ke-9 yang merupakan kategori resiko yang lain. Ada beberapa cara untuk menganalisis resiko berdasarkan dari sumber dan kategorinya. Yang pertama itu berupa keadaan eksternal yang tidak dapat kita prediksikan atau tidak dapat kita ramalkan. Biasanya dari sini kita dapatkan dari keadaan di mana bencana alam terjadi ataupun pemerintah yang membuat sistem peraturan yang berubah-ubah, ataupun masyarakat yang ricu yang dapat mempengaruhi proyek tersebut. Misalnya demo yang dilakukan secara tiba-tiba. Yang kedua itu keadaan eksternal yang terprediksi. Resiko eksternal ini adalah masalah-masalah yang telah diprediksi oleh manusia sebelum dilakukan proyek tersebut. Misalnya dari bahan yang menjadi mahal, kita dapat memprediksikan proyek dari bahan itu untuk kedepannya apakah akan menjadi mahal lagi atau tidak. Yang ketiga itu ada keadaan internal. Berdasarkan dari internal ini biasanya terjadi dari tingkat birokrasi, kebijakan kepegawaian, prosedur administrasi, dan prosedur berdasarkan internal yang biasanya terjadi. Ini akan mendorong keadaan resiko secara yang internal. Secara teknis, dari namanya aja kita udah tahu kinerja teknis ini mendorong terjadinya resiko. Misalnya dari keadaan teknologi yang semakin meningkat, kita tahu resiko apa yang akan terjadi dari teknologi tersebut. Yang kelima, hukum. Dalam proyek, resiko hukum sangat besar karena banyak yang berdasarkan dari kontrak yang sudah ditandatangani. Bersama dengan kecenderungan masyarakat yang biasanya menuntut hukum, sifat unik dari proyek tersebut membuat mereka menjadi target terbuka yang siap untuk dilitigasi. Habis itu teknika dan kualitas dan kinerja. Dari tingkat kualitas kerja kita dapat tahu apakah tingkat resiko itu tinggi atau tidak. Manajemen proyek. Biasa rencana proyek yang buruk akan menyebabkan proyek tersebut buruk, mulai dari sumber daya yang buruk, perencanaan anggaran yang buruk, jadwal yang buruk. Semua itu akan mempengaruhi dari proyek resiko tersebut. Organisasi. Jika organisasi itu tidak piawai dan membuat proyek tersebut, otomatis resiko yang terjadi semakin lebih besar dari yang kita bayangkan. Kemudian resiko pengembangan taksonomi. Dari taksonomi kita tahu, taksonomi itu artinya secara hierarki atau berurutan. Dari keuntungan dari pengelolaan resiko ke dalam hierarki itu kita dapat membantu menetapkan sifat resiko yang umum dari proyek tersebut. Dalam diskusi selanjutnya dijelaskan mengapa berbagai kategori dan aspek resiko yang beragam ini sangat penting bagi organisasi manajemen resiko untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif lagi. Habis itu pertimbangan relevan yang lain. Dari ini dibagi menjadi dua, yaitu perspektif manajemen risiko dan realitas manajemen proyek. Dari perspektif manajemen risiko, kita dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, perspektif secara jangka pendek. Dari jangka pendek ini biasanya berurusan dengan fase proyek yang saat ini saja atau masa depan tapi yang akan segera datang. Dari contoh ini misalnya tingkat kinerja yang perlu saya capai hari ini apa? Bagaimana kontraktor yang saya mengelola untuk sampai saat ini aja. Yang untuk perspektif jangka panjang biasanya berurusan dengan hal-hal yang di luar dari jangkauan dari jangka pendek. Contohnya apa yang saya lakukan ini bisakah memastikan proyek yang di masa depan itu akan berhasil atau tidak. Kemudian realitas manajemen proyek. Biasanya dalam membuat sebuah proyek, anggota-anggota yang berada di dalam proyek tersebut akan biasanya dari awal sampai penutupan orangnya tetap sama. Tapi secara kalau kondisinya ideal jarang ada. Proyek yang diberikan kemungkinan akan mempekerjakan tim atau staf yang isinya dirubah-rubah.
dari akibat dari orang-orang atau staff-staff yang terdapat di dalam proyek itu berubah-ubah, otomatis informasi yang kita dapatkan dari proyek sebelumnya hilang jadinya, karena orang-orang yang biasanya memegang bagian tersebut tidak dipekerjakan lagi di dalam proyek tersebut. Otomatis informasi yang kita dapatkan pas dulu itu yang mereka pegang sudah tidak ada, karena orang-orangnya sudah tidak berurusan dengan proyek yang sudah kita jalani itu. Habis itu dari inilah kita biasanya harus terbiasa dengan proyek-proyek yang diberikan. Biasanya manajer proyek itu bertindak berdasarkan pertimbangan jangka pendek. Alasannya adalah untuk advokasi proyek. Advokasi proyek itu artinya agar proyek itu dapat berjalan dengan baik, secara lancar dan tidak terjadi hal-hal yang di luar dari perkiraan mereka. Kalau biasanya manajer proyek menetapkan rancangan berdasarkan rencana jangka panjang, dengan staf yang berubah-ubah, biasanya resiko yang dialaminya semakin tinggi, karena secara logika kita dapat tahu kalau proyek tersebut secara panjang dan orangnya berubah-ubah, otomatis informasi yang sebelumnya kita tidak tahu apa yang perlu diperlukan, apa yang perlu dirubah dari proyek selanjutnya, apa yang ini dan itu, dan otomatis resiko dari itu akan semakin tinggi karena kita tidak mendapatkan informasi dari sebelumnya. Jadi kebanyakan proyek-proyek, manajer proyek kebanyakan menggunakan jangka pendek untuk menurunkan resiko yang terjadi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. You know what I'm on, let me put you on. Top of 07, I'm your James Bond. Scarlett Johansson, yeah, I like him blonde.